Jadi setiap dimensi itu ada kelonggaran ruang dan waktu. Misalnya 1 detik di sini, itu di level etheric itu 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah. Di level atasnya lagi 1 bulan. Di level emosi. Di level astral itu 1 tahun. Di level mental itu 10 tahun. Di level spirit 100 tahun. Di level integrity spirit itu 1000 tahun. Jadi sebetulnya yang dewasa itu bukan fisiknya, tapi kesadarannya ketika kita bermeditasi itu. Karena kita melampaui waktu itu. Nah, ketika kita masuk ke singular, itu adalah keabadian. Jadi sebetulnya kita ini adalah makhluk abadi. Kan itu yang disebut mati sanjeroning urip. Jadi mati sebelum mati. Ya, kita harus melampaui itu, harus kembali pulang. Setelah pulang, kita lihat proposal kita. Setelah tahu proposal kita, itulah yang disebut dengan jati diri. Turun lagi untuk berkiprah. Ketika engkau, karena gitu yang disampaikan Gus Soleh tadi, saya garis bawahi benar, lupa saya. Kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah, dan kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Terus gak iso, kuis ngaku makrifat paling top gak iso. Yang bisa adalah Allah mengenalkan dirinya kepadamu. Melewati apa? Melewati orang-orang yang sudah mengenal Allah. Nah, di gubuk sufi ku ngono, ning gubuk sufi. Jadi gubuk sembuh. Bagaimana cara percintaannya Gus Buham dengan Tuhannya itu kan menjadi rahasianya. Yang penting ikuti saja jalannya. Nah, bodoh ambek ngono kuwi wong nang Gusti Allah, kamu tidak akan pernah bisa mencintai Allah tanpa kamu merasakan cintanya Allah kepadamu. Ngoten Mas Ori. Moga Mas Ori. Ya kan sama halnya ketika teman-teman mengeluh ke saya, itu kan saya juga bingung juga ya. Akhirnya saya juga cerita, apakah saya tidak pernah mengeluh? Pernah. Tapi kadang saya itu malu dengan nikmat yang diberikan Allah. Mulai dari nafas saja. Coba kita nggak makan sejam 2 jam bisa. Tapi kalau nggak nafas, wah salam lah. Jadi sudah menjadi pernikahanku kepadamu. Kan gitu. Jadi kan jelas bahwa semua alam semesta yang diciptakan berdasarkan cinta. Nah, coba kita mencintainya dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan. Bahkan lebih. Dan kita untuk membayarnya pun tidak akan mampu. Makanya ibadah kita itu adalah rasa syukur. Komitmen kita kepadanya. Atas dasar cinta. Bukan takut. Nah, saya berharap teman-teman juga mulai berdialog pada diri, karena jadikan diri itu sebagai sahabat terbaik. Karena hal yang paling jujur itu adalah ketika kita mengenali diri kita sendiri. Jadi jujur itu diawali dari diri sendiri. Memimpin juga diawali dari diri sendiri. Kan jelas bahwa kita ini sering menghitung domba orang lain daripada mengembala domba kita sendiri. Nah, itu bener itu. Gus, ini bener Gus. Kita sering melihat istri orang lain daripada melihat. Kedua mono nih rek, kedua mono nih. Ayo Mas Ari. Nanti sambil dimasukkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini, terus kemudian pinta kok opo ae, ngger lek kepinta kok carane rabi loro cok aku ngono ya. Yang liyane gitu ya. Yang liyane gitu. Nah, enten dulur-dulur sebagai pancingan tadi sudah disampaikan oleh Gus Soleh, oleh Mas Yubi, oleh Mas Ori. Nah, ada sebuah
hal yang patut kita cermati kembali untuk mengenal diri sendiri. Kayak itu tadi, ada hal yang saya catat dari Mas Ari tadi, yaitu ketika beliau menyampaikan meditation, apa Mas Ari? Itu bahasa Inggris sih? Meditating life. Meditating life. Ngerti? Meditasi yang terus-terusan, jadi terhubung. Rasanya ini terus terhubung kepada Allah. Kira-kira tak lakoni. Islam mengajarkan meditasi? Aja, tak kudone Mas ya. Kudone iki para asatid iki. Islam mengajarkan meditasi? Ya. Dia apa? Islam mengajarkan meditasi? Jawabnya nggak yakin kok. Bahasa sekarang itu meditasi. Bahasa yang agak kemarin itu semedi. Sepakat? Sepakat. Bahasa Jawa ini opo? Sepakat? Bahasa Islami? Apa itikaf? Menang. Menang ya? Sepakat ya? Anak mana bahasa ini? Uzlah. Uzlah apa? Menyendiri dewi. Sudah. Terus kemudian apa? Dan puncak ibadah haji itu apa? Saya tahu haji ya. Wukuf. Gini bahasa lagi. Apa wukuf? Menang. Wong Jawa ngomong nih, apa? Dikongkon ning disampaikan tadi kali. Sinten? Kibi. Nah, kira-kira di syariat ada gak meditasi? Ayo. Kita buka pelan-pelan. Syarat saya sholat pinter. Terus syarat rukunnya sholat pinter. Iya, telulas. Siji takbir. Loro Fatihah. Telu surat kan sunah nih, kalau dikoreksi. Terus kemudian ruku, di dalam ruku lah. Kalau kita baca Subhana Rabbil Azim bihamdi itu sunnah. Tapi ada lagi wajib ruku, jerune ruku. Sama tadi ya, waduh mari rapi. Apa sih? Tumo Nina, apa tumo Nina? Ya, maka sesungguhnya Islam mengajarkan meditasi. Monggo dibongkar Mas Ari. Dilempar ke saya semua, saya bingung ini. Ya kan sebetulnya kan kita ini sering tidak bisa membedakan antara menilai dan mengamati. Jadi observasi kita itu terkadang terhalang memahami suatu makna-makna lebih dalam karena memori-memori kita sebelumnya. Makanya kan kita suruh diam tuh, pikiran diam, hati kita yang harus luas. Jadi ia datang secepat cahaya, semurni malam. Tapi guna untuk mendapatkannya, pikiran harus kosong dan hati harus luas. Tapi saat ini kan sering pikiran kita penuh, hati kita kosong. Jadi kita sulit untuk mendapatkannya. Saya ingat gini Mas Ari, salah satunya gini. Ketika engkau kepingin dewasa ruhaniyahmu pikiranmu, maka diam. Sering-seringlah diam di malam hari. Kui coba sama menang. Kok ruami pikiran sampai sing ini. Dan itu ada diskusi dengan diri sendiri. Nah, yang membuat kita dewasa memahami makna salah satu jalannya adalah diam dan kemudian berdiskusi dengan diri sendiri. Maka benar sampaikan Mas Ari tadi, kejujuran itu terjadi ketika engkau berdiskusi dengan dirimu sendiri. Elang gendaan yang korok. Jangan bahas gendaan terus, saya belum menikah tapi di sini. Nah, dari kita bisa mengamati ego dan pikiran kita, karena pikiran itu hanya bisa mencipta di masa lampau dan masa depan. Jadi kita ini terombang-ambing oleh pikiran. Pasti adalah penyesalan masa lampau yang terjadi. Nah, kalau nggak gitu kekhawatiran akan masa depan.
Jadi bagaimana kita bisa damai? Ya kita harus menunggangin pikiran, bukan ditunggangin. Lah meditasi itu artinya adalah mengamati apa-apa yang ada dalam batin kita. Ketika itu teramatin, kita akan melihat segala sesuatu itu lebih objektif, lebih esensi. Karena objek itulah yang menceritakan dirinya sendiri. Kejadian itulah yang menceritakan dirinya sendiri. Nah itulah, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ketika apa? Ketika pikiran kita kosong dan hati kita penuh. Karena itu kan lewat rasa, bukan lewat pikiran, bukan lewat logika atau nalar. Nah di meditasi itu kan kita melewati beberapa dimensi tuh. Jadi dimensi, kalau ini cuman ini aja ya, apa namanya, ungkapan. Jadi ada beberapa subdimensi. Kalau di kita nyebutnya adalah dimensi fisik, eterik, emosi, astral, mental, spirit, integrated spirit. Jadi setiap dimensi itu ada kelonggaran ruang dan waktu. Misalnya 1 detik di sini, itu di level eterik itu 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah. Di level atasnya lagi 1 bulan. Di level emosi, di level astral itu 1 tahun. Di level mental itu 10 tahun. Di level spirit 100 tahun. Di level integrated spirit itu 1000 tahun. Jadi sebetulnya yang dewasa itu bukan fisiknya, tapi kesadarannya ketika kita bermeditasi itu. Karena kita melampaui waktu itu. Nah ketika kita masuk ke singular, itu adalah keabadian. Jadi sebetulnya kita ini adalah makhluk abadi. Kan itu yang disebut mati sanjeroning urip. Jadi mati sebelum mati. Nah kita harus melampaui itu, harus kembali pulang. Setelah pulang kita lihat proposal kita. Setelah tahu proposal kita, itulah yang disebut dengan jati diri. Turun lagi untuk berkiprah. Makanya itu jadi bahasa puncaknya. Titeli menungso sing paling dhuwur niku napa? Aku iku lek delok secara fisik. Titel manusia yang paling tinggi itu disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sudah selesai melakukan perjalanan spiritualnya kepada Tuhannya, maka dia akan turun ke bumi. Wis bahasane ngono lah wis. Turun ke bumi untuk bermanfaat. Nah, manfaat itu apa? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, manfaat itu adalah ziyadatul khair. Ngerti guys? Bertambahnya kebaikan. Nah, manfaat sendiri itu apa? Manfaat adalah yang sudah memberi manfaat. Ngerti Mas Ari? Ah, ya, ini menyederhanakan bahasa mawon kula iki. Ya, jadinya kan ketika kita melakukan perjalanan itu, mencintai Allah aja itu mudah. Yang sulit itu mencintai Allah bersama dengan makhluknya. Jadi ketika kamu mencintaiku, buktikanlah dengan mencintai seluruh makhlukku. Gitu. Wah, berarti mencintai istri itu juga salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Menurut saya, skill ya. Sampai di sini mungkin ada yang merespon saya, ini kok wasno Mas Ucil dari tadi. Mas Ucil ini tokoh pergerakan nasional. Oh, pokok tak kandani yo, tapi pergerakannya yo cuma diturut ngono ya. Ono perusahaan gak jelas tukang demone Mas Ucil. Sing gerakno ndek omnibus law iki Mas Ucil, tapi beliau sedang lagi isak kata Gus Muhammad, mencari jati dirinya dan menemukan diri yang sejatinya. Mas, saya nanti mohon Mas Ucil untuk merespon, monggo. Kayaknya udah ya. Iya. Saya mau baca puisi juga lah. Oh, kayak tinggi Mas Ari puisi, Mas Indra ya. Sebetulnya banyak, cuman saya rahasiakan karena malu. Sedikit coretan dari pena yang kuanggap derita. Kini jemariku berdansa mewakili isi hati. Karena kekakuan bibirku sudah terlalu naif untuk mengucapkan namamu. Pada luka yang kuterima, entah itu sukarela atau terpaksa, ku ingin berucap syukur dari ramuan cinta yang kau buat hingga ku gila karenamu. Indah, ya cukup indah untuk sekelas manusia sepertiku. Indah sekali. Iya, dari
Saya merespon sedikit dari apa yang Mas Eri. Pokoknya puisi jajal-jalan. Ya malah. Nah, ngeten. Ini seolah-olah saya ini lagi membayangkan. Ngeten Gus ya. Kalau nanti Gus Muhammad mempunyai buku Hamzah Cinta. Itu persoalan cinta. Saya mohon nanti sebelum teman-teman merespon Gus Muhammad untuk nomor ini menyampaikan beberapa kutipan di Hamzah Cinta. Kemarin sempat baru beberapa ini saya tulis. Ini saya membayangkan seolah-olah Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Dulu cintamu kau berikan kepada siapapun, dan berkali-kali engkau ditinggalkan, bahkan dicampakkan oleh yang kau beri cintamu. Namun kau tetap saja mengumbar cintamu, hingga akhirnya kau terpaksa harus sadar bahwa tidak ada yang menyambut cintamu. Cinta yang kau berikan kepada siapapun itu, dan kau merasa tertipu olehnya. Lalu kau sibuk menyalahkannya, dan kau merasa terbuang. Sesungguhnya bukan yang kau cintai yang sedang menyakitimu, tapi dirimu sendiri yang sedang menyakiti dirimu sendiri. Tapi kau tak pernah merasa sadar bahwa yang menyakiti dirimu adalah dirimu sendiri. Di dalam keterpurukan kau masih saja mencari penghiburmu, dan kau seolah terhibur, padahal kau sedang masuk ke dalam jurang pesakitan kembali. Hingga berjuta kali kau sakit dan kecewa, kau belum sadar bahwa sakit jutaan kali adalah panggilan cinta sejatiku. Aku tunggu kau hingga nafas terakhirmu untuk kau sadar bahwa aku mencintaimu. Akan aku lupakan pengkhianatanmu yang bertahun-tahun itu kepadaku, jika di ujung nafasmu kau nyatakan cintamu kepadaku. Sungguh aku adakan dirimu hanya untukku, hanya untuk memandangku, hanya untuk bermesraan denganku. Akan aku buang semua pengkhianatanmu kepadaku, asalkan kau sadar dengan jiwa dan rasa bahwa aku mencintaimu. Akulah yang menjagamu saat kau berdusta. Akulah yang menjagamu saat engkau mengkhianatiku. Walaupun aku tahu kau akan tetap mengkhianatiku. Akulah yang menutupi aib-aibmu walaupun kau terus berbuat aib. Aku biarkan kau dipuji atas kebaikanmu, yang sesungguhnya akulah yang membuatmu menjadi baik. Aku rela saat kau sandarkan kesalahanmu kepadaku, padahal itu terjadi karena dirimu sendiri. Jika kau sadar betapa aku mencintaimu, maka tinggalkan saja semua dari rasamu, agar cintaku hanya satu-satunya di dalam kalbumu. Maka aku akan hadir dan menenangkanmu. Tinggalkan saja cinta palsumu itu, karena hanya aku yang mempunyai cinta suci dan sejati. Gus Muhammad, saya mohon untuk berikut.